Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Akil Wilda, di kelas komunikasi efektif. Dan sekarang, untuk video ini, kita akan masuk ke sesi yang kelima atau kelas yang kelima. Kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin ya, di mana kita pada kesempatan kali ini, pada sesi pekan ini, kita akan membahas terkait tentang salah satu bentuk komunikasi yang kemarin sudah saya coba mention ya di pertemuan sebelumnya ya. Kan komunikasi kalau kita coba review ada dibagi dua ya. Ada komunikasi yang sifatnya itu adalah interpersonal ya, secara umum ya. Kita bagi dua, interpersonal itu antara kita dengan lawan bicara kita one by one seperti itu face to face. Nah, kemudian yang kedua adalah komunikasi yang satu dengan banyak, satu ke banyak gitu ya. Satu satu orang komunikator dengan banyak atau berbilang komunikan seperti itu. Dan itu yang kedua itu atau bagian yang kedua itu kita sebut dengan komunikasi publik atau komunikasi massa. Dan pada kesempatan kali ini dan pada kesempatan sesi ini, pekan ini kita akan membahas terkait tentang komunikasi publik dan komunikasi massa. Akan seperti apa pembahasannya? Yuk mari sama-sama kita simak. Silakan disiapkan catatannya, disiapkan buku tulisnya untuk bisa mencatat hal penting dari pembelajaran pada sesi ini. Baik, teman-teman semuanya, kita mulai terlebih dahulu dari pengertian ya atau dari definisi. Maka sepertinya kita perlu juga membiasakan nih. Kita mulai segala sesuatu untuk kita coba breakdown ya penjelasannya dari aspek definisi atau dari definisi. Ini seperti apa? Kalau kita mencoba untuk memahami suatu, pastikan dulu definisinya itu tepat. Definisi itu adalah definisi yang memang digunakan dan definisi yang disepakati oleh banyak pihak seperti itu. Dan pada kesempatan kali ini kita coba bahas dulu ya definisinya atau pengertiannya terlebih dahulu nih. Nah, kalau kita berbicara terkait tentang komunikasi publik dan komunikasi massa, maka ia itu merujuk pada situasi di mana pesan yang dibuat, ya, di mana pesan yang dibuat oleh kita seorang komunikator disebarkan ke sejumlah penerima. Nah ini ya kata kuncinya ya, disebarkan ke sejumlah penerima atau komunikan yang relatif besar, ya, yang relatif besar, berbilang, tadi saya bilang ya, berbilang dalam keadaan yang relatif impersonal. Impersonal itu tidak spesifik personal ya, tidak, tapi secara umum, secara general. Ya, ada beberapa kata kunci di sini. Kepada situasi di mana pesan yang dibuat disebarkan ke sejumlah penerima, berarti tidak satu, tapi banyak, ya, dan relatif besar, dan skala yang relatif besar. Dan dalam keadaan yang relatif impersonal, tidak secara personal, tidak secara khusus, tidak secara spesifik diberikan kepada personal. Berbeda dengan kita komunikasi interpersonal begitu ya. Nah, berbicara di depan umum ya, berbicara di depan umum atau berbicara atau komunikasi publik contohnya apa? Contohnya adalah seperti ini, berbicara di depan umum ya, kemudian ketika kita eh, melihat konser. Nah, ini buat teman-teman yang gandrung sama K-pop nih, ini lagi berapa waktu terakhir nih ya ada konser-konser K-pop nih gitu ya. Mungkin teman-teman ada ikutan gitu ya. Nanti bisa bisa sharing juga nih pengalaman. Nah, konser begitu ya, seorang MC mencoba untuk membawakan acara, bahkan personel dari band atau dari grup musik yang kemudian sedang melakukan konser itu pun juga kan melakukan yang namanya komunikasi ya kepada audiens gitu kan ya. Nah, itu juga bagian dari komunikasi publik. Kemudian ada teater di situ dan ada debat publik di situ. Entah MC-nya, entah pemain teaternya begitu ya. Ketika debat publik juga entah peserta debatnya begitu yang pro ataupun yang kontra, ya pastinya juga akan menyampaikan gagasan atau menyampaikan ide, menyampaikan sesuatu pesan yang akan nantinya pesan itu diterima oleh banyak pihak, tidak hanya diterima oleh satu dua orang pihak saja, tapi banyak pihak di situ. Nah, ini disebut juga komunikasi publik. Nah, ini lebih spesifik ya, disebutnya dengan komunikasi publik. Ya, komunikasi publik sudah komunikasi yang dilakukan di ruang publik gitu ya, bukan di ruang private lagi, bukan di ruang individu lagi, tapi di ruang publik, diketahui oleh banyak orang. Jadi pesannya itu bisa secara umum, bisa secara jelas diketahui oleh banyak orang, bukan satu hal yang spesifik. Kemudian yang ke pengetahuan selanjutnya adalah kita lebih menjelaskan ke komunikasi massa ya. Kalau tadi komunikasi publik, nah ini komunikasi massa. Nah, harapannya teman-teman nanti bisa membedain nih, apa itu komunikasi publik, apa itu komunikasi massa. Nah, komunikasi massa adalah komunikasi yang melibatkan media komunikasi massa. Jadi dia satu pesan yang dikeluarkan oleh komunikator yang itu melibatkan channel, yang itu melibatkan media.
gitu ya. Nah, medianya apa saja? Medianya media komunikasi massa. Media yang dengannya pesan kita bisa diamplifikasi, bisa disebarluaskan. Contohnya seperti apa? Misalkan artikel koran, kita menulis opini di koran gitu ya, atau di media massa seperti tugasnya teman-teman ya. Tugas bonusnya teman-teman ya, silakan deh coba teman-teman nanti buat tulisan artikel, silakan dimasukkan ke koran ataupun ke media massa yang cukup populer begitu, masukkan di sana gitu ya. Kita coba lihat nih seberapa bisa kita kemudian masukin gagasan kita di koran tersebut atau di media massa tersebut. Nah, proses kita kemudian menuliskan dan pada akhirnya tulisan kita dimuat di koran atau di majalah itu adalah bagian dari proses kita melakukan yang namanya komunikasi massa. Kita mengkomunikasikan pesan ataupun ide ataupun gagasan kita yang dalam benak pikiran kita kemudian kepada halayak gitu ya, kepada umum begitu ya, kepada publik atau kepada massa melalui apa? Melalui channel, melalui media. Medianya apa? Bisa artikel, bisa website, bisa koran, bisa majalah, buklet dan seterusnya apapun itu. Ya, pun juga di sini misalkan program televisi, teman-teman mungkin ada yang punya kesempatan bisa masuk ke dalam program televisi begitu ya. Kemudian radio, masuk ke film mungkin gitu ya. Iklan-iklan yang ada, advertising bisa masuk juga ke komunikasi massa. Nah, ini ya teman-teman ya. Ada pembedaan di sini ada antara komunikasi publik dan komunikasi massa walaupun kadangkala dalam pemakaian kesehari-hariannya itu digabung atau disetarakan antara komunikasi publik dan komunikasi massa. Namun secara akademik kita perlu bedakan komunikasi publik itu sifatnya lebih ke tadi ya, lebih ke pendefinisian secara pesan yang disampaikan antara komunikan satu ke komunikan yang banyak, titik tekanan di situ. Kalau komunikasi massa lebih ke penggunaan dari medianya, penggunaan dari channelnya untuk mengamplifikasi atau untuk menyebarluaskan pesan yang kita akan sampaikan kepada calon penerima pesan atau audiens kita. Seperti itu. Nah, ini pengertiannya ya. Nah, silakan bisa dicamkan dengan baik. Nah, teman-teman, kita coba lanjut ke ciri-ciri. Jadi, kalau kita bicara tentang komunikasi publik dan komunikasi massa, pasti ada ciri-ciri atau karakteristik yang membedakan dia dengan bentuk komunikasi lain atau bentuk komunikasi yang sebelumnya sempat saya bahas ya, komunikasi antar antar personal atau interpersonal seperti itu. Apa saja ciri-cirinya atau karakteristiknya? Pertama, dia ada yang namanya halayak. Nah, dia ada yang namanya halayak. Apa itu halayak? Halayak itu adalah ya komunikan yang kita ajak bicara. Di sini penjelasannya ini komunikator cenderung memandang komunikan dalam istilah kumpulan, ya kumpulan. Jadi nggak satu tapi kumpulan, agregat, satuan gitu ya. Bukan satu orang ya, satu individu bukan, tapi kumpulan dari beberapa orang yang menjadi satu seperti itu. Sebagai audiens atau halayak, itu halayak ya. Jadi komunikannya banyak, tapi jadi satu kesatuan. Kemudian yang kedua adalah impersonal. Nah, ini penjelasannya. Sumber seringkali tidak mengetahui keseluruhan peserta secara keseluruhan. Tadi ya saya bilang ya, tidak spesifik, tidak specialized, tapi dia secara umum disampaikan. Oleh karenanya asumsinya ketika ada seorang menyampaikan sesuatu di depan umum atau melakukan yang namanya komunikasi massa atau komunikasi publik, asumsinya adalah si komunikator dia tidak paham secara keseluruhan one by one si audiensnya. Akan ada satu generalisasi yang dimunculkan oleh komunikator bahwa oh di komunitas ini atau di masa ini ataupun di kumpulan ini orangnya kayak gini kayak gini kayak gini kayak gitu. Orangnya cukup terdidik ya, orangnya melek informasi dan seterusnya misalkan gitu. Atau misalkan orangnya kurang literasi atau orangnya mohon maaf kurang berpendidikan dan seterusnya. Itu ada generalisasi di situ. Gitu ya. Ada generalisasi yang dimunculkan dan dicoba dikonstruksi dalam benak si komunikator untuk mempersiapkan nanti kira-kira delivery-nya kayak gimana atau cara penyampaiannya gimana. Nah, gitu ya. Itu impersonal. Jadi tidak spesifik. Nah, kemudian yang ketiga, direncanakan ya atau dapat diprediksi dan resmi. Nah, ulangi lagi direncanakan, dapat diprediksi dan juga resmi. Kebanyakan ya resmi ya, atau walaupun beberapa komunikasi publik atau komunikasi massa ada juga yang sifatnya semi resmi ya, ataupun lebih lebih kayak terlalu formal ya, semi formal juga gitu ya. Ada yang seperti itu. Mengacu kepada situasi fisik tempat peristiwa komunikasi berlangsung, diatur dengan cara tertentu dan mengikuti agenda yang telah ditetapkan. Nah, ini ya pengertiannya. Jadi
ada proses perencanaan di situ. Si komunikator juga merencanakan apa yang mau dibicarakan, cara deliverynya gimana, di tempat yang seperti apa, konteksnya bagaimana, situasi yang disediakan oleh panitia seperti apa, sehingga si komunikator pun juga perlu menyampaikan. Seperti halnya juga ini ya, contohnya stand up comedian. Kan dia juga pastinya sebelum dia tampil harus menyiapkan materi, ya nggak sih? Menyiapkan materi, menulis materi seperti apa ya, setupnya gimana, premisnya gimana, setupnya gimana, premisnya gimana, punchline-nya gimana, kan gitu ya. Kemudian kalau dikasih tema, temanya gimana gitu ya. Kemudian coba dilihat dulu audiensnya kayak seperti apa, karakteristiknya kan perlu dilihat dulu. Sehingga ada perencanaan di situ. Dapat diprediksi tadi ya, kita memprediksi, si seorang komunikator memprediksi dan juga resmi. Ya, kalau apalagi di misalkan acara-acara formal begitu ya, pidato misalkan kan kita juga harus sesuai dengan timeline acara ataupun rundown acara. Jangan sampai terlalu lama, jangan sampai terlalu cepat juga, nggak baik juga gitu ya. Harus in time, harus sesuai dengan waktunya. Kemudian yang keempat adalah kontrol oleh sumber. Apa maksudnya? Nah, sumber komunikasi memiliki kontrol tak terbatas terhadap penentuan pesan apa yang dibuat dan disebarluaskan. Nah, ini penting nih. Karena dia sifatnya lebih cenderung satu arah, si komunikator dia yang ngomong begitu ya. Oleh karenanya pesan itu kontrolnya dikendalikan penuh ya, ataupun pesannya itu dikendalikan penuh oleh ya si pembicara atau si komunikator gitu. Jadi memang pastikan betul-betul ya ketika kita mencoba untuk menyampaikan suatu gagasan ataupun ide di halayak begitu, pastikan kita mengontrol emosi, kita mengendalikan situasi, mengendalikan suasana, kita coba atur gitu ya, gagasan mana dulu yang dikeluarkan gitu ya, cara deliverynya seperti apa. Nah, itu yang coba kita kontrol sebagai seorang komunikator ketika melakukan yang namanya komunikasi publik atau komunikasi massa. Nah, yang kelima adalah feedback terbatas. Lagi ya, karena tadi sifatnya lebih cenderung satu arah, maka feedback dari komunikan kepada kita itu terbatas. Kecuali kalau memang ada sesinya, sesi pertanyaan gitu, atau sesi tanya jawab. Ada tanya jawab berarti kan itu ada feedbacknya ya, penanggapan, terus apa yang disampaikan, atau apa misalkan ada yang nanya, ada yang kritik, atau ada yang menyanggah, itu bisa saja. Tapi kalau secara umum feedbacknya terbatas, gitu. Terbatas dibandingkan dengan kita ngobrol secara ataupun berbicara ataupun secara interpersonal, begitu ya. Kemudian sentralitas sumber. Nah, ini juga sumber memiliki kemudahan dan akses langsung kepada seluruh penerima pesannya. Tapi kebalikannya, penerima pesan tidak memungkinkan memiliki akses yang serupa tadi ya. Jadi ibaratnya gini deh, ibaratnya ke stand up comedian. Stand up comedian kan ini ya, kadang-kala ada yang pakai teknik riffing ya. Riffing kan kayak dia nyenggol-nyenggol apa namanya, bukan nyenggol-nyenggol, mention-mention audiensnya. Itu tuh yang pakai baju merah tuh. Kayaknya ngantuk aja dari tadi bawaannya kayak gitu-gitu ya modelnya ya. Jadi itu riffing namanya. Proses untuk kemudian bisa menggunakan audiens sebagai bahan dari materi stand up komedinya gitu. Jadi lebih ke situ, itu bisa seperti itu kan. Jadi komunikator bisa melakukan itu, tapi sebaliknya nggak bisa. Si audiens nggak bisa nyampein itu ke ke stand up komediannya ketika tampil, kan nggak bisa gitu. Nggak ada ceritanya juga gitu. Nggak pernah kita dapat juga ceritanya gitu. Ada yang interupsi kan nggak juga gitu ya. Agak ini juga agak aneh juga, agak lucu juga gitu. Nah, itu ya, jadi sentralitas sumber, jadi satu arah, sentral di si komunikator saja. Kemudian yang ketujuh adalah keterlibatan media komunikasi massa. Nah, ini tadi ya. Jadi sebenarnya tadi ya, komunikasi publik dan komunikasi massa pada satu titik memang sama ya, cuma beda penekanan saja. Nah, di poin nomor 7 ini ditambahkan juga ya, kalau kita bicara tentang komunikasi publik dan komunikasi massa, memang mau tidak mau kita tambahkan channel, kita tambahkan medianya. Medianya apa? Bisa banyak tadi ya, artikel, media massa, media sosial yang kita miliki. Hari ini kan setiap kita kan ibaratnya kan pabrik media ya, ataupun perusahaan media ya. Setiap kita pasti punya Facebook, setiap kita pasti punya Instagram, setiap kita pasti punya TikTok, setiap kita pasti punya Twitter dan seterusnya. Dan di setiap sosial media kita miliki itu pasti kita juga punya apa ya, hak juga gitu, punya um, apa kebutuhan juga untuk menyampaikan gagasan dan ide apa yang dalam kepala kita, keresahan dan seterusnya, biasanya dilontarin semua di situ gitu ya. Jadi itu pelibatan media di situ, pelibatan media atau pelibatan channel yang kita akan pakai. Terus ada pertanyaan, kalau misalnya kita posting-posting di media sosial gimana? Nah, itu juga bagian juga dari komunikasi publik atau komunikasi massa. Apalagi yang followernya sudah banyak ya. Nah, sampai ber-K gitu ya. 5K, 10K gitu.
20K dan seterusnya dan seterusnya. Atau bahkan ada yang 100K dan nyentuh nggak di sini teman-teman? Kalau ada mungkin bisa coba ditulis kolom komen ya, selalu sharing deh gimana caranya bisa atau apa namanya eh, berpengalaman berkomunikasi di audiens yang banyak gitu. Kita lanjutkan ya, ini ciri-ciri ataupun karakteristik dari komunikasi publik dan komunikasi massa. Nah, teman-teman, kalau kita bicara tentang peran komunikasi publik dan komunikasi massa, maka dia punya peran. Tadi kan definisi ya. Nah, sekarang eh, komunikasi publik dan komunikasi komunikasi massa yang dilakukan oleh kita, oleh seorang individu, dia pasti punya peran, dia pasti punya maksud. Maksudnya apa? Maksudnya adalah dia si komunikasi publik dan komunikasi massa ini dia punya peranan untuk apa? Untuk kemudian ada beberapa hal. Ada pembentukan, ya, pelestarian atau penjagaan, ya, kata lainnya, ataupun perubahan. Pembentukan, pelestarian atau perubahan. Perubahan, paham ya bedanya sama pembentukan ya. Pembentukan itu kan dari zero to one, dari nol ke satu. Pelestarian itu dari satu ke satu, tetap satu ya. Perubahan gagasan itu dia dari satu ke dua. Misalkan ada perubahan ide atau perubahan apa gitu ya, perubahan suatu hal yang ada dalam kepala atau dalam pikiran, kita ubah, kita reformat, reformat begitu. Nah, itu arah perubahan. Nah, eh, apa yang diubah, apa yang dibentuk, apa yang dipelestarikan, apa yang diubah, gagasan, pikiran kita, ide kita, dalam benak kita, dalam pikiran kita, sampai budaya, sampai culture, gitu. Gagasan sampai culture itu bisa kita coba em, apa masukkan ya, kalau kita mau membentuk sebuah narasi, sebuah ide, sebuah gagasan, atau kita lestarikan sebuah ide gagasan ataupun culture gitu ya, ya lakukan yang namanya komunikasi publik atau komunikasi massa gitu untuk bisa memastikan peran ini bisa berjalan dengan baik gitu ya teman-teman ya. Ya, ini peran komunikasi publik dan komunikasi massa. Kita lanjutkan. Nah, ini pengaruh ya. Tadi sudah kita bicara definisi, kita bicara peran. Nah, ini kita bicara pengaruh. Pengaruh komunikasi publik dan komunikasi massa. Yang pertama, ya, perspektif komunikator atau perspektifnya si seorang yang memberikan pesan atau yang mengeluarkan pesan atau produsennya pesan gitu. Atau produser ya, bisa dikatakan seperti itu. Berpusat kepada komunikator atau produser melihat sumber atau pesan atau teknologi atau produk dan jasa informasi sebagai pengendali pengaruh kepada audiens tadi ya. Jadi penekanan terhadap tadi ciri-ciri yang tadi saya sudah sampaikan sebelumnya bahwa karena dia lebih satu arah, maka dia berpusat pada komunikator. Komunikator berperan sebagai produser, produser atau produsen ya, yang kemudian dia menciptakan pesan, menggunakan medianya apa, cara delivery gimana dan seterusnya, dan memberikan ataupun mengendalikan pengaruh kepada audiens atau halayak. Kemudian yang kedua, perspektif audiens atau konsumen. Ini perspektif yang menerima pesan nih, atau perspektif yang nonton atau si audiensnya. Menekankan peran yang dimainkan anggota audiens dalam hasil komunikasi publik atau komunikasi massa. Saya ulangi lagi, menekankan peran yang dimainkan anggota audiens dalam hasil komunikasi publik atau komunikasi massa. Jadi hasil dari komunikasi publik dan komunikasi massa adalah ketika pesannya itu kan sampai ya. Kan komunikasi kan juga gitu. Komunikasi secara basic atau secara umum kan ketika komunikasi dikatakan berhasil adalah ketika pesannya sampai ya, pesan dari komunikator ke komunikan itu sampai gitu. Nah, tapi kalau kita bicara tentang perspektifnya audiens ketika mendapatkan apa ya istilahnya yang mendapatkan pesan atau mendapatkan penyampaian dari komunikator dalam bentuk komunikasi publik atau komunikasi massa, maka si audiens itu dia berusaha untuk mengadaptasi apa yang didapatkannya kan gitu ya. Mengadaptasi apa yang didapatkan dalam pikirannya ataupun dalam kepalanya yang mungkin sebelumnya sudah ada ide yang lain, sudah ada gagasan yang lain gitu. Makanya di situ ada adaptasi di situ menekankan peran yang dimainkan. Jadi ada proses eh, apa ya istilahnya adu peran, adu gagasan di situ gitu ya. Antara yang sudah ada sebelumnya dan kepala dengan apa yang masuk ke dalam benak seorang audiens begitu. Pasti akan dipikirkan tuh terus nanti akan ditempatkan di mana ide barunya gitu. Apakah kontra, apakah pro, apakah kontra atau kebertentangan, apakah saling menguatkan. Nah, itu yang perlu menjadi apa namanya? Perlu menjadi sesuatu yang dilihat juga ya dari si atau dari sudut pandang audiens. Seperti itu. Nah, ini pengaruhnya teman-teman ya. Definisi sudah, peran sudah, pengaruh sudah ya. Kita lanjutkan. Nah, ini contohnya nih teman-teman komunikasi publik ya. Misalkan ada seorang leader
seorang pimpinan perusahaan, dia rise over all gitu ya, dia berdiri di atas semuanya gitu kan, kemudian menyampaikan, ngasih pidato, memberikan brief. Dan pagi-pagi, kalau dulu di kantor saya, siapa gitu dia ada namanya morning briefing. Morning briefing itu ya seorang pemimpin yang nyampein, kita hari ini harus seperti apa, targetnya harus gimana gimana gimana, silakan dari bidang apa silakan dilaporkan gitu ya. Nanti udah dilaporkan, biasanya pimpinan kasih feedback, bisa leader kasih feedback gitu. Jadi dan biasanya eh, kalau secara offline ya atau secara luring atau di onsite begitu di pabrik ataupun di tempat kerja masing-masing, biasanya ya leader biasanya naik entah semacam podium atau entah semacam stage gitu yang lebih tinggi daripada yang lainnya gitu untuk bisa menandakan bahwa ya informasinya ya lebih ke satu arah gitu ya. Dia punya otoritas informasi atau otoritas pesan yang harus diterima ataupun harus dicerna atau harus diproses selanjutnya oleh si audiens. Atau dalam hal ini adalah member-member ataupun anggota-anggota ataupun staff-staff di perusahaan tersebut. Saya kira gitu ya. Ini komunikasi dulu. Nah, teman-teman, kalau kita juga bicara tentang komunikasi publik dan komunikasi massa, kemarin pun juga di materi yang sebelumnya saya sempat mention ya, beberapa bentuknya ataupun beberapa jenisnya ya dari komunikasi publik dan komunikasi massa. Di sini yang coba ingin saya highlight adalah dua hal. Pertama adalah komunikasi massa ataupun publik berbentuk pidato. Ya, pidato itu misalkan ya kita punya konten atau punya materi, ya kita ceramahkan gitu ya, untuk kita kasih pidato atau kita berikan pidato kepada halayak, audiens gitu ya. Misalkan tadi seorang leader dengan para membernya dan para staff-staffnya, ya leader memberikan pidato, memberikan pesan, motivasi dan seterusnya ya di pada mereka. Nah, kemudian kedua adalah presentasi. Presentasi ini bentuk lain dari komunikasi publik dan komunikasi massa. Dia itu tidak harus seorang leader yang menyampaikan, tapi dia siapapun bisa presentasi gitu kan, menyampaikan gagasan untuk menyampaikan hasil dari apa yang sudah dikerjakan kan gitu ya, apa yang sudah dikerjakan di present kepada audiens, kepada stakeholder seperti itu apa-apanya. Dan kemudian di antara dua ini yang lebih memungkinkan adanya feedback itu yang presentasi gitu ya, karena kan juga ketika presentasi dimungkinkan ada yang namanya tanya jawab ya, tanya jawab antar kelompok seperti apa, penanggap gitu ya, ditanggapi dari apa yang sudah dipresentasikan, ada kurangnya atau lebihnya seperti apa, ada pertanyaan yang misalkan ada materi yang belum clear kemudian ditanyakan, nah seperti itu bentuk dari komunikasi publik atau komunikasi massa yang terjadi di sekitar kita ataupun yang seringkali udah kita alami juga. Nah, teman-teman semuanya, karena judul dari kelas kita adalah kelas komunikasi efektif, maka ketika ada pertanyaan gimana sih caranya bentuk komunikasi publik yang efektif gitu ya, bagaimana caranya kita membentuk atau kita melakukan yang namanya komunikasi publik yang efektif ya, gimana caranya. Nah, ini ada beberapa tahapan atau beberapa poin nih. Yang pertama adalah kita perlu yang namanya melakukan analisis khalayak dan adaptasi. Analisis khalayak itu tadi ya yang saya sampaikan, ini audiens kita nih um, karakteristiknya seperti apa, latar belakangnya kayak gimana, backgroundnya kayak apa, ya berpendidikan kah atau kurang kah, atau sukanya apa dan seterusnya. Jadi kita bisa seleksikan ya sedikit intermezzo ya, kemudian bisa memecahkan keheningan atau mencarikan suasana lah, ibaratnya kayak gitu. Kemudian kita pun juga perlu adaptasi juga gitu, jangan terlalu saklek dan terlalu kaku ketika kita hendak berbicara di depan umum. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan tujuan dan tesis. Mengembangkan tujuan dan tesis itu pasti kan kalau kita bicara depan umum pasti punya tujuan ya nggak sih? Pasti punya maksud, pasti punya arahnya mau kemana nih pembicaraan kita. Gitu. Nah, itu kita coba ketika sudah di depan umum, kita sudah di podium, maka latihlah kita untuk kemudian bisa mengembangkan apa yang kita akan bicarakan. Bukan berarti kita lepas ataupun keluar kontrol untuk kemudian bahas yang lain di luar tujuan, tidak, tapi tetap dalam tujuannya, tetap dalam tesisnya, tetap dalam gagasan utamanya, tapi kita bisa kembangkan. Kita kasih contoh, kita kasih ilustrasi, kita kasih perumpamaan, komparasi dan seterusnya. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah membuat argumen. Jadi membuat argumen ini nggak masalah ketika kita berbicara depan umum, kita kasih argumentasi, kita kasih opini, ya. Instead of kita pastikan bahwa opini apa
pidato kita itu ataupun komunikasi publik dan komunikasi massa kita itu memang based on data atau based on fact gitu, berdasarkan fakta ataupun berdasarkan data. Tapi di luar itu semuanya boleh kok dimasukin yang namanya opini, boleh kok yang namanya dimasukin pendapat, boleh kok yang namanya dimasukin uh, apa perspektif kita terhadap atau memandang sesuatu, nggak masalah gitu. Tapi perlu jelas nih disampaikan gitu ya, mana yang data fakta, mana yang perspektif, mana yang opini gitu. Jangan sampai nantinya komunikan salah tangkap. Nah, seperti yang terjadi saat ini nih, kenapa banyak terjadi hoax bertebaran, kenapa kok banyak terjadinya apa namanya eh, polarisasi nih, pengkubuan nih hari ini nih kan panas ya, pengkubuan dan seterusnya. Ya karena ya yang saya lihat ya karena kita tidak bisa memilah-milih, kita sebagai komunikator dan kita sebagai komunikan ya dua-duanya nih punya menyumbang kesalahan ya, tidak bisa memilah-milih mana yang tadi, mana yang fakta dan data, mana yang opini gitu. Itu perlu dibedain teman-teman ya, itu perlu dibedain mana yang data dan fakta, mana yang opini. Yang opini itu ya area kita gitu, area kita menanggapi suatu, area kita dalam melihat sesuatu masalah atau suatu problem, sesuatu peristiwa. Dan yang namanya opini yang kita lihat itu bisa salah bisa benar gitu, nggak 100% nggak 100% benar, tidak. Tapi beda dengan fakta dan data dan fakta karena dia lebih objektif, sudah ada buktinya secara empiris, maka dia ibaratnya lebih dekat dengan kebenaran dibandingkan dengan opini ataupun pendapat gitu. Itu ya teman-teman ya, jadi bisa dibedain nih, dan kita perlu perlu memilah-milih ya ketika kita berbicara depan umum nih, ataupun kita buat seperti ini seperti saya nih, kita menyampaikan materi ini gitu ya. Nah, materi eh, kita pun saya pun sebagai seorang dosen atau sebagai seorang yang menyampaikan pesan nih, kita harus bisa juga memilah-milih mana yang fakta data atau mana yang opini gitu ya. Nah, ini misalkan poin-poin yang saya jelaskan nih terkait dengan komunikasi publik efektif, ini adalah ini nih faktanya nih, karena memang ini faktanya diambil ataupun konsep ini ataupun pembelajaran ini diambil dari beberapa literatur atau beberapa ahli yang menyampaikan ini gitu ya. Kumpulan opini dari beberapa ahli, ketika itu sudah disepakati oleh banyak orang juga, nanti sudah mendekati yang namanya data dan fakta ataupun konseptual seperti itu. Kalau misalkan masih saya pribadi nih ininya pendapatnya, nah itu masih masih agak jauh lah dari derajat kebenaran. Nah, kira-kira gitu. Wah, itu agak panjang ya bicara tentang itu ya, tapi saya coba nyentuh ke situ supaya kita tidak lagi confused, tidak lagi pusing ya, tidak lagi bingung terkait tentang itu. Kemudian yang keempat adalah alat bantu visual. Jadi alat bantu visual bisa membantu dan mendukung kita dalam menyampaikan komunikasi publik di komunikasi massa. Tapi tidak serta merta harus ada ya teman-teman ya. Tidak serta merta harus ada. Nah, bagus kalau ada, tapi kalau tidak ada nggak masalah. Gitu. Misalkan kayak kalau teman-teman lihat nih pidatonya, kalau ini ya, eh, makanya kalau salah seorang dari luar negeri yang saya sangat kagum dengan cara dia berpidato itu adalah Barack Obama, gitu ya, Presiden Amerika yang ini ya, yang sebelumnya Donald Trump ya. Dia tuh kalau menyampaikan pidato tuh nggak pakai ini, saya nggak sering pakai, kan jarang ya, bahkan bisa dibilang eh, beberapa kali doang pakai apa visual gitu. eh Nyampainya secara tegas, bahasanya clear gitu ya, jelas tegas gitu, dan em, berkarisma, nah gitu ya, berkarisma. Nah itu Barack Obama ya, mantap gitu. Jadi menyampaikan namanya seperti itu, apa namanya, secara jelas dan lugas. Intinya kan ya tadi komunikasikan pesannya bisa sampai ya. How to delivernya pun juga bisa dipastikan. Nah, cara Obama mendeliver pesannya itu bagi saya itu mantap. Ya, bisa mantap. Nah, ini juga jadi PR juga buat teman-teman nih. Nah, ini ada kuis yang menyertainya. Nanti silakan bisa silakan diisi ya. Silakan coba teman-teman nanti cari ya, cari menurut teman-teman pidato yang menurut teman-teman paling baik. Silakan coba cari di YouTube ya. Cari di YouTube pidato yang menurut teman-teman paling berkesan menurut teman-teman yang mana. Nanti silakan share linknya di form yang nanti saya sediakan ya, dan nanti coba disertakan alasannya kenapa kamu memilih ini sebagai contoh pidato, contoh komunikasi publik atau masa yang paling kamu membuat kamu berkesan gitu ya. Nanti silakan bisa tuliskan di ini di, di formnya ya.
Eh, itu kemudian yang ke berapa nih? Yang kelima ya. Yang kelima adalah kekhawatiran komunikasi. Kekhawatiran komunikasi ini memang jadi momok ya, jadi momok ataupun jadi halangan atau jadi obstacle yang kita hadapi, yang kita seringkali hadapi sebagai seorang komunikator begitu. Tapi lagi-lagi nih, ini prinsipnya nih, yang namanya kekhawatiran itu kan kita belum tentu terjadi, ya nggak sih? Kalau kita khawatir terkait tentang suatu, itu kan pasti belum terjadi. Itu kan adanya dalam benak kita aja, ya. Maka jangan terlalu apa istilahnya ya, jangan terlalu terberatkan dengan kekhawatiran-kekhawatiran yang ada gitu dalam benak kita. Ya udah, jalan aja, do it aja gitu. Kekhawatiran toh juga nggak pasti akan terjadi gitu. Kalau kita lakukan dengan benar, kalau kita lakukan dengan baik kan juga kita bisa melalui kekhawatiran itu dengan bahkan nanti dapat result yang lebih positif dibandingkan dengan kita lebih khawatir menjauhkan kekhawatiran kita kan gitu. Nah, itu juga dengan komunikasi publik yang efektif juga. Maka jangan sekali tonjolkan kekhawatirannya. Tonjolkan bahwa ya gue punya misi ini atau saya punya misi ini, saya punya tujuan ini dalam menyampaikan untuk menyampaikan ini. Eh, saya siapkan, saya rencanakan gitu ya. Dan sisanya udah lakukan sembari berdoa lah di akhirnya gitu. Supaya kesannya bisa sampai, cara deliverynya benar dan audiens pun juga bisa menangkap dengan baik. Begitu. Itu ya komunikasi publik efektif. Nah, ini teman-teman model komunikasi massa ada berapa tahapan. Saya coba lakukan secara singkat aja. Seperti halnya kita di industri atau kita di pabrik ya. Ada produk, ada produksi di situ, proses proses memunculkan produk ya. Ada produk jasanya di situ atau ada konsumsinya di situ. Ada proses produksinya ya, mengolah raw material jadi barang jadi ya, ya dari barang mentah jadi barang jadi ke produk jasanya yang sudah jadi ya, kemudian konsumsi produk jasa yang sudah jadi itu bisa dikonsumsi atau bisa diterima oleh komunikan seperti itu. Nah, ini produksi organisasi yang membuat dan mendistribusikan produk atau jasa informasi. Produk jasa, produk atau jasa informasi yang didistribusikan kepada para audiens ya. Konsumsi ya siapanya ya, audiensnya, dan pemanfaatannya untuk apa. Kira-kira gitu alurnya ya, alur sederhananya. Lanjutkan lagi. Nah, ini fungsi dasar komunikasi massa ya, fungsi dasar tadi melengkapi peran tadi ya, peran bagaimana komunikasi itu bisa merubah, bisa apa, membentuk, menjaga, melestarikan dan mengubah ya. Ini tambahannya ataupun yang melengkapinya, fungsi-fungsi dasarnya apa saja. Yang pertama adalah fungsi dasar dalam komunikasi massa adalah fungsi pengawasan. Nah, ini lebih erat ke tadi ya, ke peran peran menjaga atau peran melestarikan. Kemudian fungsi dasar korelasi. Korelasi itu adalah menghubungkan satu hal dengan hal yang lain, seperti apa korelasinya, seperti itu. Kemudian juga sosialisasi, menyampaikan informasi seperti apa, ide apa yang baru, gagasan apa yang baru. Kemudian hiburan, ya entertainment purposes lah gitu. Hal yang intermezzo, hal yang sederhana, hal yang remeh-temeh disampaikan dan seterusnya. Bisa juga seperti itu fungsi dasar komunikasi massa. Nah, fungsi komunikasi massa yang lebih luas. Tadi dari sini ya, fungsi dasarnya. Ini fungsi komunikasi massa yang lebih luas lagi, bahwa komunikasi massa bisa kita lakukan untuk apa? Pertama, pengemasan dan penyebaran budaya tadi ya, yang saya bilang di awal ya perannya. Budaya bisa kita bentuk juga dan seterusnya. Ya, yang kedua adalah mempopulerkan dan mengabsahkan ya, mempopulerkan ataupun mengamplifikasi ataupun mengabsahkan itu istilahnya membuktikan bahwa pendapat si A betul, si B betul. Nah, itu yaitu mengabsahkan. Jadi bisa mempopulerkan, membuat suatu jadi populer, yang tadi belum populer bisa jadi populer, dan mengabsahkan yang tadinya belum valid menjadi lebih valid. Nah, kira-kira gitu. Kemudian yang ketiga, hiburan dan periklanan ya, hiburan dan periklanan. Nah, ini juga sama tadi ke poin yang keempat ya, di fungsi dasarnya komunikasi mas sebagai hiburan, maka fungsi komunikasi yang masalahnya lebih luas lagi adalah ya dia untuk bisa menjadi hiburan dan advertising gitu. Kalau misalkan teman-teman yang punya minat di dunia advertising ataupun di dunia marketing, ya akan sangat erat sekali dengan periklanan ya. Bagaimana teman-teman belajar yang namanya copywriting, teman-teman belajar yang namanya bagaimana membuat ataupun rumusan periklanan gitu ya. Ada yang pakai AIDA lah di situ ya. Awareness-nya gimana jaganya, kemudian intensity-nya apa, gimana sampai nanti dia attract apa dan juga didapetin
si customer ataupun si audiens mau untuk membeli barang kita kan kira-kira gitu ya. Itu periklanan. Kemudian juga ada pro kontra di situ. Misalkan kita bicara tentang debat ya, ataupun ada apa debat publik seperti itu, nah pasti ada pro dan ada kontra gitu ya. Sama juga komunikasi massa juga ketika seorang berpidato nanti kan juga akan ada yang kontra. Cara yang mengontranya gimana? Jadi akan dibalas juga dengan pidato yang lain di kesempatan yang lain kan gitu ya. Biasanya gitu. Apalagi sekarang nih masa-masanya politik nih menjelang 2024 kan baca saja nih calon-calon presiden yang dia saling bertukar pandangan, bertukar gagasan dan seterusnya ataupun pendukungnya ya bertukar gagasan dan bertukar pandangan. Kemudian yang kelima adalah kontrol dan konsekuensi. Pasti yang namanya komunikasi massa, seorang komunikator harus memiliki fungsi kontrol terhadap apa yang disampaikan dan konsekuensi-konsekuensinya. Karena setiap apa yang disampaikan pasti punya konsekuensi. Konsekuensi positif atau konsekuensi negatif. Pasti itu. Nggak mungkin enggak. Pasti punya namanya konsekuensi positif atau konsekuensi negatif. Tinggal kita nyiapin aja nih, kita mitigasi aja nih gitu. Segala bentuk konsekuensi yang akan kita hadapi kelak sebagai komunikator. Kemudian komersil. Nah, ini nyambung ke hiburan dan periklanan ya. Mendorong ataupun men-trigger untuk adanya proses transaksi yang sifatnya finansial. Ini komersil tuh. Nah, gitu ya, itu komersil. Kemudian yang ke berapa nih? Ke 6 7 kontak sosial dan juga rasa milik komunitas. Jadi kalau yang sebelah sebelah sini adalah komersil, sifatnya itu adalah ya arahnya arah ke material gitu ya, profit. Kalau yang ini arahnya non profit. Ya ada kontak sosial gitu ya. Bagaimana seorang bisa lebih dekat, bisa lebih di ketika seorang bicara ya di publik gitu ya, eh, bahasanya dengan bahasa yang sopan, bahasa yang halus, bahasa yang mengayomi, bahasa yang apa ya istilahnya ya, eh, seakan merangkul begitu ya. Nah, maka di situ ada yang namanya kontak sosial dan seorang komunikator merasa untuk kemudian dekat ya, merasa apa? Mencoba untuk dekat dengan bahasa yang disampaikan ketika pidato ya, untuk bisa ya apa ya, seolah-olah dia itu dekat dengan komunitas, dia dekat dengan audiens, dia dekat dengan publik dan seterusnya. Seperti itu. Nah, itulah teman-teman fungsi komunikasi massa yang kalau kita breakdown lebih luas lagi dari yang 5 hal ini ya ini lebih luas lagi. So itu tadi ya yang tadi sudah kita bahas nih sudah berapa menit nih kita sudah bahas ya terkait tentang komunikasi publik dan komunikasi massa. Ada PR juga nih silakan bisa dikerjakan. Sekaligus juga jangan 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 lupa juga untuk bisa berlatih nih untuk bisa komunikasi massa atau bisa komunikasi publik. Karena itu keterampilan juga nih misalkan teman-teman sebagai seorang ahli IT atau ahli sistem informasi begitu kan pasti kan juga ada kalanya teman-teman nanti jadi leader atau jadi founder sebuah startup gitu ya. Pasti teman-teman nanti akan bicara ke para staff, ke para membernya gitu kan. Misalkan kita mau mencapai target apa dalam kuartal keberapa, di tahun keberapa gitu, di tahun apa gitu, tahun berapa, kan harus ngomong nih si leader ya. Pokoknya kita tetapkan di kuartal ketiga tahun 2025, misalkan kita harus capai penjualan berapa miliar, misalkan gitu itu kan harus di state ya nggak mungkin diem-diem aja gitu oleh seorang leader harus di state nah itu yang kemudian perlu dilatih oleh masing-masing kita bagi teman-teman nih kelak yang nanti menjadi ahli-ahli IT atau ahli-ahli informasi yang mungkin teman-teman nanti punya bisnis ataupun teman-teman jadi leader di perusahaan mana gitu ya eh, perlu mempelajari ini atau perlu melatih ini mempelajari dan melatih ini dengan baik. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kita akan sambung lagi di sesi berikutnya di kelas komunikasi efektif masih bersama saya, Akil Wilda Arif. Terima kasih banyak. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.